Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum mata pelajaran integral tertentu tentang luas daerah yang dibatasi oleh A sampai dengan B, marilah kita menunduk kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Anak-anakku sekalian, marilah kita memulai integral tertentu tentang luas daerah antara kurva Y sama dengan fungsi X, subu X, garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Integral tertentu dalam bentuk A sampai dengan B kali fungsi X kali dx mempunyai arti geometris sebagai luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fungsi X sumbu X, di mana garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Perhatikan bentuk-bentuk di bawah ini. Pada gambar 1, yaitu kurva yang dibatasi oleh A sampai dengan B, di mana persamaannya adalah Y sama dengan fungsi X. Pada yang daerah yang dibatasi oleh dua buah garis tegak lurus, yaitu garis A dan garis B yang diarsir itu di mana persamaannya adalah Y sama dengan fungsi X. Y sama dengan fungsi X, luas daerah yang dibatasi oleh integral A sampai dengan B fungsi X kali dx. 2. Pada di dua buah garis sumbu X dan sumbu Y dibatasi oleh A sampai dengan B pada kurva Y sama dengan fungsi X, di mana luas daerahnya adalah negatif. Luas daerah yang dibatasi oleh A sampai dengan B sama dengan negatif integral A sampai dengan B kali fungsi X kali dx, atau luas daerah yang dibatasi oleh fungsi B sampai dengan A kali fungsi X kali dx. Jadi karena dibalik, maka itu akan menghasilkan nilai positif. 3. Pada gambar fungsi X ada 3 buah daerah kodran, yaitu kodran 1, kodran 2, dan kodran yang keempat, akan menghasilkan itu 2 buah luas, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh A sampai dengan B kali fungsi X kali dx dikurangi dengan integral P sampai dengan B fungsi X kali dx. Jadi antara luas yang pertama itu fungsi X yang sebelah A sampai dengan P, sedangkan P sampai dengan B yaitu pada di kuadran yang keempat, sehingga diperoleh luas daerahnya adalah integral A sampai dengan P kali fungsi X kali dx negatif integral P sampai dengan B fungsi X kali dx. Itu rumusnya 2 buah fungsi tersebut. Marilah kita memperhatikan
Contoh 6. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Gambar yang A, gambar yang B, gambar yang C, dan gambar yang D. Sama seperti pembahasan 1, 2, 3 tadi. Nah, sekarang kita memperhatikan gambar yang A, yaitu dibatasi oleh integral 0 sampai dengan A dengan persamaannya Y sama dengan X. Nah, kita akan memperhatikan karena Y sama dengan X, berarti dalam integralnya nanti adalah X kali dx. A, luas daerah yang dibatasi oleh integral 0 sampai dengan 3 kali X kali dx, maka kita harus mencari dulu integral tertentu dari X kali dx itu. Hasil luas daerahnya itu, sebelum luas daerahnya kita ada dua cara mencarinya. Cari dulu integral tidak tentunya, baru kita akan mencari luas daerahnya. Berarti luas daerah yang dibatasi oleh 0 sampai dengan 3 kali X dx akan menghasilkan luas daerah tersebut sama dengan setengah X pangkat 2, yaitu 0 sampai dengan 3. Nah, sekarang baru kita akan mencari luasnya, dimana luasnya itu ada L sama dengan fungsi B dikurangi dengan fungsi A, rumusnya. Maka dapat diperoleh, cari dulu fungsi B nya itu kan dari 3, fungsi yang tertinggi 3, fungsi yang terendah adalah 0. Jadi fungsi B dulu, berarti setengah kali 3 pangkat 2 dikurangi dengan setengah kali 0 pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 1 dibagi 2 berarti 9. 9 dibagi 2 dikurangi setengah kali 0. Setengah kali 0 kali 0 yaitu sama dengan 0. Berarti hasilnya luas satuan daerah dibatasi oleh 0 sampai dengan 3 kali X kali dx sama dengan 9/2 satuan luas. B, luas daerah yang dibatasi oleh integral 1 sampai 4 kali X plus 2 kali dx. Kita mencari lagi integral tidak tentunya dulu. Integral X kali dx tadi adalah sama dengan X kuadrat, berarti setengah X kuadrat ditambah 2 kali X, jadi 2X. Itu integral tak tentunya. Sekarang dibatasi oleh 1 sampai dengan 4. Nah, baru kita berlaku luas daerahnya adalah fungsi B dikurangi dengan fungsi A. Fungsi B nya adalah 4, fungsi A nya adalah 1. Berarti kita kerjakan dulu setengah X kuadrat tambah 2X. Nah, berarti sama dengan setengah kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 dikurang setengah kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1, sehingga fungsi B nya itu setengah kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4, itu fungsi B nya. Fungsi A nya kurang, yaitu setengah 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1, itu fungsi A nya. Sehingga diperoleh 4 kali 4 sama dengan 16 dibagi 2 tambah 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi dengan 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 2, berarti setengah tambah 2, berarti 16 kurangi 2 setengah atau 16 5/2. Berarti luas integral yang dibatasi oleh 1 sampai 4 kali X plus 2 kali dx sama dengan 13 setengah satuan luas.
Lanjut kita C. Luas daerah yang dibatasi oleh integral 0 sampai dengan 3 kali X kuadrat kali DX sama dengan 1/3 X pangkat 3. Itu integral tidak tentunya, lalu dibatasi oleh 0 sampai 3. Sekarang berlaku luasnya fungsi B sama dengan dikurangi dengan fungsi A. Berarti 1/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3. Sehingga 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27 dibagi 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Berarti 1/3 dikali 0 sama dengan 0. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Berarti luas yang dibatasi integral 0 sampai 3 kali X kuadrat kali DX sama dengan 9 satuan luas. D. Nah, D ini berlaku rumus yang ada tanda negatif menjadi dibalik tadi itu. Dibalik tadi itu yaitu 1 sampai 0 dan 1 sampai berlaku, yaitu luasnya L1 tambah L2, yaitu sehingga berlaku rumus yang tadi itu di kuadran 2 dan di kuadran 4. Berarti rumus itu yang kita lakukan. Kita ambil soal luas integral 0 sampai 1 kali X kuadrat negatif 4X plus 3 kali DX. Nah, itu soal. Nah, sekarang kita akan mencari dulu integral tidak tentunya. Integral tidak tentunya sama dengan 1/3 pangkat 3 negatif 2 kali 4 dibagi 2 X pangkat 2 tambah 3 kali 3X, yaitu sama dengan 0 sampai dengan 1 untuk fungsi B nya. Sekarang kita lanjut fungsi A nya. 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2 kali X pangkat 2 ditambah 3X. Itu di fungsi A, yaitu kita balik, yaitu 1 sampai dengan 3. Nah, hasil dari luas daerah yang dibatasi oleh luas daerah 1 ditambah luas daerah 2 sama dengan diperoleh 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X, hasilnya 4/3. X 1/3 X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 3X, hasilnya sama dengan 4/3 juga. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal tak jumlahkan langsungnya. L1 nya 4/3, L2 nya 4/3 juga. 4 ditambah 4 dibagi 3 berarti 8/3 satuan luas. Kita lanjut contoh yang ketujuh. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat negatif 3X negatif 4 dan sumbu X. Jawabannya adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, tentukanlah dahulu titik potong kurva dengan sumbu X jika Y sama dengan 0. Berarti kita menggunakan dengan cara memfaktor soal tersebut. Jadi Y sama dengan 0, berarti Y itu dinolkan, sehingga X kuadrat negatif 3F negatif 4 sama dengan 0. Sehingga kita menggunakan cara memfaktorkan dua buah kurung. X1 ditambah C1 kali X2 ditambah C2 sama dengan 0. Itu rumusnya dengan cara faktor. Kita ganti, dan kurung yang pertama diganti dengan negatif 4, kurung yang kedua ditambah 1, sehingga diperoleh
X negatif 4 kali X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan negatif 1. Lihat kurvanya itu di kuadran 3 dan di kuadran 4. Sehingga satunya itu di kuadran 3, 4-nya itu X-nya di kuadran 4 juga. Tapi disinggung melalui negatif 4. Sehingga soal tadi Y sama dengan X kuadrat negatif 3X negatif 4, kita akan mencari luasnya. Sehingga luas daerah tersebut negatif integral negatif 1 sampai dengan 4 kali X kuadrat negatif 3X negatif 4 kali dx. Kita cari dulu integral tertentunya. Maka integral tertentu dari parabola tadi, karena itu dia parabolanya itu di bawah 180 derajat, berarti dibalik. Jadi 4-nya itu di bawah, batas bawahnya 4, batas atasnya negatif 1, dibalik karena kurvanya tadi di bawah pada rumus yang